Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahran mubarakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tuhur rahimakumullah. Mari sama-sama sembari kita niatkan i'tikaf mengulang kaji beberapa pembelajaran di dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 73 kaitan dengan masalah membendung emosi. Pakan tak angkat masalah tersebut berbetulannya tengah puasa. Keadaan cuaca pun cukup suum. Jadi hikmah legetannya dalam membendung emosi. Lebih-lebih dengar tak buat ibadat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani salihan wa rizqan halalan thayyiban. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Babu qadamil ghayadhi. Ini bab membendung emosi ataupun marah. Qala al-faqih, berkatalah faqih Syekh Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu, hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba jumratun minan nari. Sesungguhnya marah itu adalah bara daripada api. Faman wajada dzalika minkum, maka siapa saja yang mendapati ia akan demikian daripada kalian, fa in kana qa'iman falyajlis, maka jika ada ia itu sedang berdiri, niscaya maka hendak duduk ia. Wa in kana jalisan falyadtaji', dan jika ada ia itu sedang duduk, niscaya maka hendak berbaring ia. Sabda Rasulullah, orang yang sedang emosi berarti orang tersebut hatinya sedang panas. Sawapusu bara apui di dalam hati ni pegah li Rasulullah. Maka cara mengendalikan amarah ataupun emosi, bila kita sedang berdiri, maka segera duduk. Tengah tadang, getanyo tengah emosi, yang cara kendalikan pakai bancara duduk bakal-bakal. InsyaAllah emosi itu akan reda. Apabila kita sedang duduk, kata Rasulullah, maka untuk mendinginkan panasnya bara api yang ada di dalam hati kita yang melahirkan emosi, rasa amarah, caranya bagaimana? Faliyat saja, maka segera kita berbaring. Tengah tadu lagi tanyo emosi, yang berbaring bakal-bakal, InsyaAllah reda, kata Rasulullah. Qala, di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri pula, Iyakum wal ghadab, hati-hatilah kalian yang disertakan dengan amarah, emosi. Fa innahu, karena sesungguhnya marah itu yuqidu fi fuadi ibni Adam an-nar, karena sesungguhnya marah itu membara di dalam hati anak Adam oleh api. Maka emosi marah-marah
itu diibaratkan oleh Rasulullah, hati manusia itu sedang terbakar. Jadi ati tengah tutung, ati tengah suum, maka akan melahirkan rasa panas seluruh badan. Makanya menyekun urung Tuhan, menyeati hina mahamhum, nya lauta sang lagi kram krum, nyam babah tu pampum, nyan jaro-jaro muketam ketum. Maka hina weleh, panasnya hati membara. Sehingga kata Rasulullah, alam tara ila ahadikum, tidakkah kalian itu perhatikan di antara salah satu kalian, idza ghadaba, apabila dia itu sedang marah, kaifa tahmaru ainahu, bagaimana merah ia akan matanya. Dah kebukti lam hatinya sedang terbakar, awat te urang emosi tengku, awat te urang bengeh nyo mata mirah tengku. Rupanya panas daripada apinya hati menampakkan di dalam bola mata, tuum mirah mata. Makanya urang tengah emosi hana beda ngurung pungo tengku. Cukup hi urung pungo urang emosi tengku. Nya menyata pedang dua urang yang kaawaikan pungo leganya tengah emosi, yang santet hi dua ke. Sama kelakuan-kelakuan sama tengku. Dan kata Rasulullah, watan tafyahu audahahu, juga orang yang sedang emosi itu tegang ia akan segera urat-urat lehernya. Ya ne, urang yang tengah emosi mata mirah, nya urat tak kuat tengku tedang-dang urat tak kuat, tegang urat tak kuat. Cukup hirum pungo tu. Maka segaga tu tengah draw emosi nyandang ke kaca. Ikut cermin cilu draw. Ngeri tunggu. Beta kalan gop draw pribadi cik ada tengah emosi ni amita ju cermin kalan draw. Yang hana beda tunggu. Nganawak nyo rabineh jalan yang hana sehat. Cukup sama. Mata mirah, urat tak kuat, telang-lang urat tak kuat tunggu. Fa idza ahassa ahadukum bi syai'in min dzalika, kata Rasulullah. Maka apabila dihinggapi oleh salah satu kalian dengan sesuatu daripada demikian, ketika engkau tertimpa emosi seperti demikian, faliyadtaji', maka segeralah kalian itu berbaring. Cara mereda emosi amarah yang kata laju. Wal yalsik bil aq, rupanya haiti mereda dan hendak lengketkan tubuhmu dengan tanah. Le berbaring le getanyo, hai tempate mantang tetap emosi. Nyan ceruap laju dia ada tanah dulu. Ya negara. Rupanya panasnya api membara yang menyebabkan lahir emosi bisa diredakan oleh panas, oleh dinginnya bumi. Jadi kata Rasulullah, menyetengah getanyo emosi, nyan segera laju. Falyattanya, baringkan tubuh dia di tanah. Hai tempatih tuat baja berkenang dengan tanah langsung, insya-Allah reda. Kemudian waqala, Rasulullah juga mengingatkan, inna minkum, sesungguhnya sebahagian daripada kalian, mayyakunu sari'al ghadab, itulah orang yang ada ia itu cepat sekali marahnya. Sari al-fai'i, lagi cepat redanya. Ada sebahagian manusia cepat marah tapi cepat redanya. Fa ahadahuma bil akhar, maka salah satu daripada keduanya itu sama dengan yang lain. Artinya yakunu ahaduhuma bil akhar qasasan, adalah salah satu keduanya dengan yang lain itu seimbang. Nyan puan nagot sifat model laganyan hana mantang seri tengku. Bagah bengeh, bagah reda, sama-sama bagah seri golong god. Wa minkum, dan sebagian daripada kalian, mayyakunu bitai'il ghadab bitai'il fai'i, dan sebagian daripada kalian kata Rasulullah, itulah orang yang ada ia itu lamban marahnya
lagi lamban redanya. Wa yakunu ahaduhuma bil akhar, dan adalah salah satu dari keduanya itu sama dengan yang lain, seimbang sih. Na bagah benge, hana bagah benge. Gekendalikan, tidak cepat marah. Tetapi redanya pun lambat. Marahnya lambat, redanya pun lambat. Kata Rasulullah, itu pun masih seimbang. Serisit, godam god. Bagah benge, bagah reda, hana god. Lambat benge, lambat reda, nyanpitan god. Yang god pakibat, nyanyo. Wa khairukum man kana bi'ta'il ghadab sari'al fai'i, dan sebaik-baik kalian itu orang yang ada yaitu lambat marah dan cepat redanya. Itulah orang yang baik. Termasuk kepada akhlak yang mulia kata Rasulullah, itulah orang yang lambat marahnya ketika dia dalam keadaan marah tapi cepat reda kemarahannya. Nah, itulah orang baik. Maka tanya aparatur negara yang emosi raya-raya musuh di depan bawahan, nya nagot nunggu. Nagot. Beta fikir, oh mantap yang pejabat tegas, nagot nunggu. Nagot. Seorang pemimpin yang tidak mampu meredakan amarahnya pribadi, yang tidak mampu mengendalikan diri sendiri, dia itu tidak akan mampu mengendalikan bawahannya. Adik katanya drawa teman-teman haik tahu roh drawa ke drawa. Nya hana puruh gop. Han mampu go. Maka orang yang terbaik kata Rasulullah adalah orang yang lambat emosinya. Orang yang lambat amarahnya, ketika dia emosi cepat redanya. Nya urang yang paling enggak tengok. Kemudian wasyarrukum man kana sari'al ghadab yatai'il fai'i, dan seburuk-buruk kalian itulah orang yang cepat marah lagi lambat reda. Cukup bagah emosi, bacut-bacut kali emosi. Yang masa tekedi tadang parkir menteri luar tengku behinan podo Honda kedih bacut tek hai nya masjid kahnya. BPO kah emosi. Si ka gedepukan masjid katanya, si gedepukan atra katanya. Apa katanya? Baca-baca emosi. Ayatnya dalam keadaan paduk drahu yang ayo. Maklum puasa pertama tu. Tak maklum mentang. Tengku kedih lawan pergi hai, mi hai kadang kajak kedih ke. Tinggal dia putra kayo jadi fakir. Berkata emosi. Seburuk-buruk kalian kata Rasulullah, itulah orang yang cepat sekali emosinya, cepat sekali marahnya. Sembuhnya lambat. Berat tu. Payah tahu urut-urut tapu dua tu kurti taput dilelau yang pas hilang kulah tadi tu. Berat tu nunggu. Ini paling buruk. Maka akhlak yang paling buruk itulah orang yang cepat marah tapi lambat reda emosinya. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Ammamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda, man kadama ghaidan wa huwa yaqduru ala ayyamdiyahu falam yamdihi mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridha. Sabda Rasulullah, siapa saja yang mampu mengekang ia akan rasa marah ataupun emosinya, wa huwa yaqduru, padahal dianya itu mampu di atas bahwa melampiaskan ia akan emosinya, falam yamdihi, tetapi tidak dia lampiaskan akan emosinya, mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridha, niscaya Allah akan memenuhi hatinya pada hari kiamat dengan keridhaannya Allah. Untuk dia lampiaskan emosi mampu, tapi ikap igau ada go. Ya Allah, be ikap igau. Padahal tengah bengeh datat, menyai tampa jadi tampa. Bitingan ni nyong tampa takut singet mi yang indah. Ikap igau ada go. Mampu dia lampiaskan emosi, mampu. Apalagi dia itu adalah komandannya
Dia itu adalah kepalanya. Dia itu adalah suami dalam rumah tangga yang dia rencana lampiaskan emosi terhadap anak ataupun terhadap istri. Mampu dugu, tapi ipetun ikap igawa. Kata Rasulullah, orang seperti itu akan dipenuhi oleh Allah, hatinya merupakan keridaan Allah Ta'ala. Artinya apa? Di antara cara kita mendapatkan ridha Allah adalah dengan mengendalikan emosi kita. Ketika kita mampu mengendalikan emosi, sama dengan kita telah meridai apa yang diberikan Allah kepada kita. Allah memberikan pada ketika itu keadaan yang tidak menyenangkan kepada kita. Sanggupkah kita mengendalikan hal yang tidak menyenangkan tersebut? Sanggup. Sama dengan kita ridha atas apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Makanya marradhiya falahu ridha. Siapa saja yang ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, Allah akan ridha kepadanya. Ketika suasana yang baik, mungkin hati itu mudah menerimanya. Tapi ketika Allah memberikan suasana yang tidak baik, cuaca yang lagi nyosu, tengah dah puasa pertama malam, ipu rumah tak saya yang tiba nabang dan menjadi melongkot, hai ku belau hai, betul nulis sore berkabere. 5 minit kemudian yang labang oleh sore jok supaya kakang sore ni dekat. Ya kamera aku uro-uro tarik lagi ya aku kan. Dia sama dengan kita tidak menerima tantangan yang diberikan oleh Allah. Padahal Allah ingin memberikan tantangan kepada kita. Ketika Allah berikan tantangan, itulah berepet rumah nunggu. Ini tantangan nunggu, berepet rumah tantangan. Atatat, dia tantangan. Makanya kata Rasulullah, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besar mendapatkan imbalan, besar mendapatkan balasan disertakan dengan besar tantangan. Itanya kan menan, tantangan berubud, imbalan beraya. Jangan pergi orang buka kudai muka laba bela kan? Kuah boleh mak, baik bekah. Cuca benar melintai, baik wow tunggu. Jangan mungkin terjadi secara adat. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Anda ingin mendapatkan imbalan balasan yang besar, maka hidup Anda akan disertakan dengan ujian yang besar, dengan tantangan yang besar. Perumah katanya mempepep, anak teleh, sabah dia kagen sabu-sabu, sabah dia ke pencuri, sabah tu di dalam tebi di pungkan tamang 20 mang tu nana dia biarlah menyalah. Ya, anda kata tantangan raya tunggu. Jadi semakin Allah mencintai hamba, Allah itu akan senantiasa memberikan tantangan yang lebih besar kepada hamba. Ridha katanya terhadap tantangan-tantangan tersebut. Ridha, bukti ridha tu kap igaw lewati. Ya, kan? Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mampu mengendalikan emosinya padahal dia itu mampu melampiaskan emosi tersebut, Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan pada hari kiamat. Subhanallah. Wa yuqalu, dan pula disebutkan, maktubun fil Injil, tertulis ataupun tertera di dalam kitab Injil. Ya, hana tu ada yang baca Injil Barnabas ke dia 46 tulis. Ya, hana payah ya ke dia perjanjian baru, perjanjian lama nyempat nanya. Ya, putra menulis dalam kitab Injil, ya ibna Adam, wahai anak Adam, udzukurni hina taghdiba, adzkuruka hina aghdabu. Wahai manusia, anak Adam, ingat olehmu kepadaku ketika engkau sedang marah. Niscaya aku akan mengingat engkau ketika aku pun dalam keadaan marah. Tersebut dalam kitab Injil. Ini hadis kursi. Allah berfirman, ketika kalian wahai manusia dalam keadaan marah, maka senantiasa kalian itu mengingat diriku. Nyo emosinya pane, nyo amarahnya pane. Oh, dari Allah. Nyo gebi tantangan di Allah Ta'ala kelut. Ingat kelut. Menyegata tatim ingat kelun bak watia gata tengah dalam keadaan marah.
lon pun akan senantiasa mengingat gata ketika lon pun dalam keadaan marah. Ketika engkau marah, engkau ingat diriku. Aku pun akan senantiasa mengingat engkau ketika aku dalam keadaan marah. Ya, artinya putra, ketika engkau redakan rasa amarah engkau, ketika engkau redakan rasa emosi engkau, ketika engkau redakan, dinginkan keadaan suasana emosi engkau, aku pun akan meredakan emosiku terhadap engkau. Maksudnya mana? Legata pua yang terasa legatanya atra dari lon, bengeh dari lon, lemah lembut dari lon, gasa dari lon. Maka ingat, pua yang lon bi ke gatanya atra dari lonnya. Hendaknya engkau bersyukur ketika engkau dilampiaskan emosi olehku, kata Allah. Maka ingat, emosi itu dariku. Artinya putra, itu ujian kepada kalian. Awak lebih kata rasa emosi. Yang Allah gena uji kita nyawa. Ya ujian lun kepada kata lewat puhana. Ya negala. Maka kadang-kadang lagi tanya tu ngan ujian ubud han lewat tu. Ujian raya UBB raya kabeh lewat. Perumoh tekai puplung legak kapuplung ke lewat. Le puplung perumoh 3 minggu kemudian kablingayana. Lah kaku aja gede. Alanya Allah getanya bakan tu kai bangku panjang dong, kai bangku panjang tu. Bakan tu pi kahan lele getanya. Dengai bangku panjang katutung rumah lom. Alah kaku ku ihmlasah. Beo sagaya ha mampu le getanya putra mengendalikan emosi. Yang leboh beberea hai pai. Yang tabohnya beo itu yang ngau tungku ihmlasah sabi le wajo. Hai kan kadang kita yang kau ro ko kan ina kan lewat ni. Yang leboh mun beberea lewat. Tro ya ubutnya kan lewat. Ini sering lagi kita nyodoku. Biasanya kita ujian-ujian yang besar mudah kita hadapi. Kenapa? Karena kita sadar bahwa itu ujian. Sehingga kita akan mencoba untuk menjawab semua ujian-ujian dengan jawaban yang benar. Ketika Allah menguji kita dengan ujian kecil, lupa kita itu ujian. Nyata kaya nunggu. Lagi kebanyakan lagi tanya gue uji dengan kenikmatan. Gue uji dengan kenikmatan. Tua manusia itu ujian nunggu. Gue uji dengan pangkat, seolah-olah itu bahagian nikmat daripada ibadat. Sang-sangnya balasan. Padahal bukan balasan. Di dunia ini semua ujian. Waktu gue uji dengan pangkat dan jabatan bangga, sehingga dia itu semakin jauh dengan Allah. Tua. Nah yang gue uji dengan harta, nah yang gue uji dengan kemuliaan, nah yang gue uji dengan ilmiahnya. Jadi merasa bangga, dia lupa terhadap ujian tersebut. Sehingga hana luluh tu. Hana luluh karena dia itu tidak merasa itu ujian. Padahal pada hakikatnya selama getanya udip dalam dunianya memang serba dalam masalah tu. Mampukah kita keluar daripada masalah di dunia ini? Tanpa bantuan Allah kita tidak akan mampu keluar. Sampai 20 je lah masalah tu. Pakai bancara tu katanya selesai daripada masalah dunia, terbiat dalam dunia, tamu dalam kubu. Waktu teruk dalam kubu, kan masalah kubu di mana lebih bahaya alam. Selesai masalah kubu ketika kita berada di alam mahsyar. Selesai di alam mahsyar, masalah la ilam siratal mustaqim. Menyetamang neraka, hana selesai masalah. Pajan baru selesai masalah ketika kita masuk dalam syurga. Sebelum masuk dalam syurga senantiasa dalam masalah. Dunianya masalah sampai itu. Serba masalah. Kegetannya ya agam, purumoh tu tari masalah tu. Waktu tertebi lagi nyota nak ia tekah dalam sejitingan terlek itu anak agam ya perkaru purumoh long masalah tu. Tari purumoh tu masalah. Mamanya gurah purumoh berat lo masalah sahon terjebak. Serba masalah tu. Lihat tak mengkawin masalah. Hana tak mengkawin berat lo masalah. Na anu masalah. Hana anu berat lo masalah. Carang katanya masalah. Yang tiaat na teguran urang. Rugo kah carang. Mendek kai calek berota apa sih kapede-pede rau carang. Masalah carang tu. Kah hana kai calek berota kai calek kecil pihang katem duton pihang katem. Rugo carang kah bangai yang ke carang ke. Carang bisalah tu. Mamanya bangai berat lo masalah.
Tapi ada masalah tu. Kaya masalah. Gasin berat lo masalah. Na pangkat katanya masalah tu. Masalah tu. Namanya terkedi lewat, na yang lewat-lewat barosan, nya watewa kampung berat masalah tu. Nya nunggu. Nya janji. Tak buka kacamata masalah. Baru golam ilantik ka buka kacamatanya tu. So masalah. Tato kacamata, golam ilantik pika sombong. Ha, masalah silam tu. Sampai masalah tu dalam dunianya. Maka masalah itu tidak akan pernah berakhir. Kapan berakhir masalah? Ketika kita berakhir berada di dunia. Malam tu masalah je. Malam tu masalah. Bangai hana malam berat lo masalah. Hai ngonto masalah tapi ur malam tu. Awai longbeut. Purutan awai maju daya haji. Ya, ka masalah lo. Malam long purutan berat mulia haji tapi malam. Mantannya bangai tapi bangai tu masalah je lo. Maka serba masalah tu. Nah, jadi kapan berakhir masalah? Ketika kita keluar daripada tempat bermasalah. Mana selesai tu? Emosi yang Allah berikan kepada kita itu bahagian daripada masalah dunia. Maka ketika kita nyo emosi, ketika amarah, yang sadar, nyo Allah tengah go uji lun. Allah tengah go uji lun. Yang kadangnya wate suasana laganya tengah caura ke cukup tu nuku. Sangnya menyekenang cukup mangat masya Allah cukupnya ia mirah hantunya setrupnya nya limon safarilah wabah tirau. Ya, yang kenal lambayang. Wate ka buka puasa sama teguk itu je tunggu kan. Hanale itu je sama teguk kan. Makanan beo kan itu pajo. Jino tengah tabayang nyontu akan muno kan mendum padahal. Nya ujian yo. Nya ujian tu. Maka ceritakan asai puasa umumnya seuam nunggu. Jadi ujian nunggu kan? Ujian nunggu. Karena orang bagah bengeh menyeprot dia. Maka kena uji oleh Allah Taala. Lihat dia perut seuam urau raya tantangan lo. Ya. Maka cara kita mengendalikan diri sabar sagai dipegah oleh Rasulullah. Ingat itu ada ujian daripada Allah Taala. Itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Menyetengah tadang emosi, segera duduk. Mudah-mudahan dia itu cepat reda. Sedang duduk emosi, maka segera kita berbaring. Cerup dia tiah tanah. Bayang. Lon jino dia tiah tanah. Wauratu dalam perut tanah. InsyaAllah reda. Ini pelajaran kedua masing-masing dalam Ramadan. Jadi benar beda katanya dalam Ramadan dengan kon Ramadan. Benarlah kita menikmati suasana suasana aman, nyaman dalam rumah tangga di rumah katanya kan. Baik sampai Ramadan pi beda Ramadan pi sama dengan bulan-bulan lain. Lah bulan lain pi sampai emosi, lah Ramadan pi emosi le katanya. Jadi benar bedalah tu. Makanya dalam Ramadannya kap ego bertegah. Ketika kadang-kadang hawa dan upat go, nekap ego baik mupat nunggu. Kap ego baik mupat. Maksiat dalam bulan lain, usahakan dalam Ramadan jangan melakukan maksiat. Walaupun maksiat itu sudah berada di depan mata, pet mata kap ego berut dalam maksiat tersebut. Usahakan. Hawa dan fitnah gob kadang-kadang. Dalam Ramadan usahakan jangan. Dan bena prinsipnya habis Ramadan kebalah dendam. Baik lagi jangan. Usahakan dalam Ramadan lihat Ramadan lebih-lebih mampu kita kendalikan. Usahakan dulu. Sebelum Ramadan mungkin salat wajib pernah kadang-kadang sekali-kali tinggal. Usahakan dalam Ramadan jangan sekalipun ditinggalkan. Sebelum Ramadan mungkin kita agak kurang melakukan ibadah-ibadah sunnah. Apalagi sunat rawatib dan sebagainya. Usahakan dalam Ramadan semua rawatib kita lakukan. Jadi benar perubahan antara Ramadan dengan di luar Ramadan. Menyehana perubahan ataupun hana perbedaan sama dengan legetanya hana menunjuki Ramadan itu memiliki kualitas yang lebih daripada bulan-bulan yang lain. Pada akui Ramadannya Sayyidus Syuhur kan cuma pengakuan mulut. Buktikan. Ketika kita mengatakan Sayyidus Syuhur, buktikan kelakuan kita dalam bulan Sayyidus Syuhur itu berbeda.
dengan kelakuan kita pada bulan yang lain. Akhlak kita berbeda, amal ibadah kita berbeda, karena kualitas yang ada dalam bulan Sayyidus Syuhur itu berbeda. Jadi kap igau ada hawa tatat masjid kap igau. Ramadan tu dia kau likut kadang ngasai popoh le tu put nyan kapeh bate likut toko kadang nyobele nyang bate ti ke dalam jerat juga deh nyanyi ke bate jerat. Beli usahakan benar perubahan tu. Jadi ketika emosi kendalikan. Jadi benar perubahan. Kemudian pernah terjadi diriwayatkan daripada Umar bin Abdul Aziz, seorang raja, annahu qala li rajulin, sesungguhnya berkata ia bagi seorang laki-laki, aghdabahu, yang menyebabkan ia marah kepadanya, laula annaka aghdabatani la aqibatuka, seandainya bukan engkau itu membuat aku marah, sungguh telah aku hukum akan engkau. Arada bidzalika qaulullahi ta'ala, beliau itu berpijak dengan demikian sikap terhadap firman Allah Ta'ala, wal qadiminal ghaidha, dan orang-orang yang membendung mereka akan amarah. Dan disebutkan sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz itu melihat ia akan orang mabuk, maka berencana bahwa menangkap ia akan orang mabuk dan menta'dzir ia akan orang mabuk. Ketika itu fasyattamahu sakran, mencaci maki oleh orang yang mabuk akannya Umar bin Abdul Aziz. Maka manakala mencaci maki ia akannya Umar bin Abdul Aziz, niscaya ruju'lah Umar bin Abdul Aziz. Maka dikatakan baginya, ya Amirul Mukminin, kenapa setelah mencaci maki ia akan engkau tinggalkan akannya? Qala, menjawab oleh Umar Abdul Aziz, sesungguhnya dia itu membuat ia itu marah akan daku. Maka jikalau aku ta'dzir akannya, sungguh adalah demikian karena marah diriku. Padahal tidak pernah aku cintai akan bahwa memukul seorang muslimin karena kepentingan diriku. Dalam sebuah riwayat diceritakan Umar bin Abdul Aziz, seorang raja, melihat rakyatnya mabuk. Berencana beliau menangkap orang yang mabuk tersebut lalu memberikan hukuman berupa ta'zir, genek sepot. Cuma bahawa tegedrop oleh Umar Abdul Aziz, orang yang tengah mabuknya mencenak tu Umar Abdul Aziz. Mamanya tenak kan apa yang pegah di ban bahasa tu kot atrakan sering. Itu nak yang itu nak Umar Abdul Aziz. Karena kaitan nak beliau kaku Umar Abdul Aziz kekeun baperti pasukan-pasukannya kapulia ke dia beli kadro kapulia ke dia. Hireun seluruh pasukan Umar Abdul Aziz hireun. Mono geyo drop awat tegaknya kaitan nak geyo pulia. Mende awat kaitan nak agaknya kamu tamah tabahu dalam penjara. Itu yang tele dendra. Wahai Umar Abdul Aziz, bahkan ketika orang yang sedang mabuk itu mencaci maki engkau, malah engkau melepaskan dirinya, bukan malah engkau menghukumnya. Apa jawab Umar Abdul Aziz? Dia itu adalah orang yang telah menyebabkan aku emosi. Andai aku menghukumnya berarti bukan karena Allah, tapi karena aku emosi kepadanya. Sama dengan aku menghukumnya karena ingin mengambil kepentingan pribadi. Sesungguhnya aku tidak pernah mencintai mengambil satu hukum terhadap orang Islam karena kepentingan diriku, kata beliau. Rukenan aku. Maka qadhi yang benar itulah demikian. Hakim yang betul yang kemodalannya cuma itu. Makanya hakim yang betul adalah hakim yang mampu mengendalikan emosinya. Jadi cok kesimpulan hukum kan dengan amarah, kan dengan emosi. Beda gulung kah berarti bagalan
yang kap lebih lampuh long tapi kadawa berota kapre bo. Rupanya lawan awai. Hanjut menandaku katanya sebagai hakim. Tidak boleh. Umar Abdul Aziz dengan sebab dia itu emosi kepada orang yang ditangkap olehnya, maka orang yang ditangkap itu dilepaskan. Bahkan hangga hukuman, ia gedatat. Takut-takut lon hukum bukan karena dia itu salah dengan Allah, tapi karena kepentingan diriku. Iya ke megabung. Nya kan. Nya bertegah-tegah katanya yang pejabat-pejabat dalam bidang kehakiman, nya bertegah-tegah tak tengok. Maka hakim tidak boleh mengambil hadiah daripada orang yang sedang bersengketa. Tidak boleh. Nanti akan timbul rasa iba. Nanti iba buah pol 2 kilo, buah nuh 2 kilo tengah, manok siam puat bawah kan. Hanya awak tadi sengketa ada ke apa lo? Hantar bantu ji, manok siam puat bawah iba berosa. Hanya cak dia tunggu. Hakim menjadi tunggu. Nya tengah dalam bersengketa. Orangnya kan cak tunggu ilakai tunggu. Lah ilam tu. Ilakai lebih parah lom tunggu. Hana tajuk ilakai. Makanya hakim menjadi tunggu. Dekat-dekat tunggu. Dua. Kabe wate. Oh, lu pakai tapi apa? Oh, dia jawab. Baik lepas cuti. Wala ahabbu an adriba musliman lihimatin nafsi. Padahal saya tidak pernah senang mengambil tindakan hukum terhadap orang muslim karena kepentingan diriku. Nah, ini terakhir. Rasulullah bersabda, "Man lam yakun fihi salasu khisalin lam yajid tu'mal iman." Siapa saja yang tidak ada padanya 3 perkara, niscaya dia tidak akan mendapati kelezatan iman. Iman itu merupakan bahagian daripada nikmat, dan dia itu nikmat terbesar. Iman itu merupakan nikmat yang terbesar Allah berikan. Tapi nikmat iman itu tidak akan dapat dirasakan oleh seorang manusia apabila dia itu tidak memiliki 3 ini. Menyegolam nalih perkaranya bak getanyo, kelezatan iman hana terasa. Bahkan hana terasa kelezatan iman ibarat makanan yang cukup lezat tapi tidak terasa pada lidah. Bahkan karena lidah tengah sakit tu. Lidah tengah mekayap tu. Lidah mekayap, ego mengot-ngot, cukup mangat makanan, hana mangat tu. Hana mangat tu. Ipegah higapnya pizza nya pizza Amerika aslinya. Jet pizza tetat ke dia pizza hi rasa tang barapu babah tu. Lidah mekayap, ego mengot-ngot tu. Nya sapu mangat. Begitu pula iman itu adalah kenikmatan yang luar biasa, kelezatan yang luar biasa. Tetapi tidak terasa lezatnya iman karena hati sedang dalam keadaan sakit. Hana terasa. Ya, yang pertama, orang yang tidak akan merasakan kelezatan iman karena tidak memiliki hilmun. Yuraddu bihi jahlul jahili. Kesabaran menghadapi dengannya kebodohan orang jahil. Orang-orang yang tidak mampu sabar dalam menghadapi orang bodoh, maka orang itu tidak akan bisa menikmati lezatnya kenikmatan iman. Menghadapi orang bodoh perlu sabar tu. Berayuk sabar. Sabar tak pegah ketat bangai kah? Hek ku pegah hana mupom. Mami tak ketat bangai si urang bangai. Daripada pegah ketat bangai si urang bangai. Untung hanai jauh ke biji. Hai tengku ilong si bangai ku. Nah, ne. Maka menghadapi urang bangai ni paling hek tengku. Paling hek. Orang yang tidak mampu sabar dalam menghadapi bodoh orang yang bodoh, maka dia itu tidak dapat menikmati kelezatannya iman. Dekat-dekat tengku. Urang bangai tengku, urang bangai hana ya tepu-tepu tengku wujihnya. Maka awak tai tiban bang tetap bang ji peci le kata yo kat setengah meter bang cik ji. Biasa mentang.
Bentuk lagi tanya baru 2 bulan tak dua yang kepala lorong. Hai lorong draw aku kata ulah-ulah je. Kan ulah-ulah ti lagi nyan urang bangai tunggu. Jadi bentuk karena getanya dusun, getanya lorong, getanya imum, hana ikun imum. Hana tajak baru mau di pada ya tanya diundang. Nyo abang jak baru mau long. Kan tu imum ikun. Bengeh tu hanya menan tunggu. Maka orang yang tidak sabar dalam menghadapi orang bodoh, dia tidak akan menikmati lezatnya iman. Itu semua buat kali behlam nak. Apalagi lagi ulun tuan semua buat di nau jamiah. Tak semua buat tauhid ke tanya bah teman lihat aku kata jauh belum. Tak semua buat masalah bab mukhalafatuhu lil hawadih. Berbeda Allah Taala dengan makhluk. Yang kita yang putar mukhalafatuhu antara suami isteri, berbeda pendapat suami isteri dia. Cukup jauh hidung ni kala. Bab mukhalafatul hawa deh teman lihat dia mayang. Tapi harus sabar. Urang tu membuat bersabar dulu. Bersabar. Bentuk nak isu kadang-kadang memangat tak buat batu kunyan. Mesti kerek tar depu ke pegah hantar jale hanya berarti hana kesabaran gitu. Punya tekedi ipu jauh nyen ku awai terus tu nyampi bahaya alam. Hanya kebut ni. Maka yang pertama untuk dapat menikmati lezatnya nikmat iman, yang pertama kita harus mampu sabar menghadapi kebodohan orang-orang yang bodoh. Yang kedua, wa wara'u iyahraduhu anil mahram anil maharimi. Wara'a yang dapat menjaga ia akadnya daripada segala yang diharamkan. Jadi yang ketiga wara'a. Arti wara'a hati-hati daripada harta yang haram. Orang yang hana wara'a tunggu tidak akan menikmati lezatnya iman. Wara'a lebih-lebih dalam Ramadan tunggu. Baik sampai le getanyo nyo jeno tak tendek tak tengerah dengan makanan dan minuman halal. Wate berbuka ka dengan harta haram ruga wadagu. Ruga wadatat. Nyan ge ibarat li ulama menyucikan pakaian yang kotor dengan kencing. Tetap pakaian itu tidak akan pernah suci. Begitulah ibarat. Tak tendek tak tengerah cat urawa le getanyo dengan makanan yang halal, dengan minuman yang halal, sedang berbuka dengan bagian harta yang haram, rugi. Tidak ada untungnya kita berpuasa. Maka yang ketiga, orang yang akan mendapatkan nikmat lezatnya iman adalah orang yang wara'a. Hati-hati terhadap harta yang haram. Nya berdega-dega. Wa khalqu yang ketiga, bidari bihin nasah, akhlak. Yudari bihin nasah. Yang ketiga, akhlak bergaul akan manusia. Akhlak pergaulan dengan manusia. Orang yang tidak memiliki akhlak yang baik dengan sesama manusia, maka orang itu tidak akan pernah menikmati lezatnya iman. Karena sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Maka manusia yang hidupnya memberikan kemudaratan kepada orang lain, itulah manusia yang paling buruk. Hablum minallah wa hablum minan nas. Inilah hakikat tujuan daripada ibadat puasa, itulah membimbing kita agar mampu mewujudkan hablum minallah wa hablum minan nas. Apa bukti hablum minallah? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dengan ibadat puasa, kenapa kita berpuasa? Karena kita yakin terhadap Allah Maha Gaib. Kenapa kita tidak berbuka? Padahal kan dia tak tamang lam kamba, tak pajuk makanan, tak jeb ia begat, rawat talap babah, tak tebiak lah, tak perlu lemak rawat tu. Hana sedepu tu. Pakan han tak pubata puasa, tak tamang la ruangan, tak pubata, tak pajuk makanan begat rawat tu. Tidak ada yang tahu. Karena puasa itu ibadah syiriah, ibadah rahsia. Tetapi kenapa tidak melakukannya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita yakin kepada Allah Maha menyaksikan. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Malaikat Maha mencatat. Maka kita ingin dengan puasa ini hablum minallah. Kita wujudkan akhlak kita yang benar dengan Allah. Yang kedua, hablum minan nas. Ibadat puasa itu mendidik kita agar hati ini merasa iba terhadap saudara kita.
Dengan tak puasa lagi tanya lagi nyo tak tunduk tengku berdua. Lagi nyo tak tenggerah. Nyo kan timbul lagi tanya rasa ibal mati ilun baru paduk jam hana makanan tapi cukup lemak. Baru paduk jam hana makan dan minum tapi dumno keadaan. Pakai ban ke saudara kita nyo kadang-kadang mu urau-urau hana makanan. Yang hidupnya tidak menentu, hidupnya tidak pasti. Pakai ban ke. Makanya orang yang terdidik dengan puasa tanpa paksaan di akhir daripada Ramadan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pasti bahagian hartanya dia infakkan pada jalan Allah dalam bentuk zakat fitrah. Karena terdidik dalam Ramadan dengan pelaksanaan amal ibadah puasa. Maka amal ibadah puasa mendidik dua ini. Hablum minallah wa hablum minan nas. Maka orang yang akan mendapatkan nikmatnya iman adalah orang yang memiliki akhlak ketika bergaul dengan sesama manusia. Maka tanpa tiga sifat ini nikmat iman hana terasa dulu. Yang pertama, legetannya hana sabar terhadap kebodohan orang yang bodoh. Maka hana terasa nikmat iman. Yang kedua, hana wara'a legetannya daripada harta haram. Nyo hana merempok nikmat iman. Yang ketiga, hana berakhlak getanyo dalam bergaul dengan sesama manusia. Maka hana merempok nikmat iman. Untuk merempok nikmat iman, usahakan lehanyo wujud dalam kehidupan getanyo. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tertiadakan jangan hana masalah. Oh sesuatu oh apa dua pupah benar dengan le ya itu dengan le benar kan makanya dia lupa ke dengan le jadi selasa ke dapat dengan perut. InsyaAllah gak kakak karena hana gebi wate temanyong kan hana temanyong tapi mangat lagi yang hana oleh dah wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marju wal ma'ab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.